Ada informasi terbaru terkait mengenai surat yang baru turun dari pusat, dari Kementerian Sosial. Ini terkait mengenai penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Nah, ini para pendamping diminta untuk melakukan pendampingan penyaluran bantuan PKH tersebut yang sudah tersalur kepada sekitar 9,1 juta KPM. Ini data per 14 Maret kemarin. Nah, berikut akan saya bacakan ya, nanti terkait mengenai daerah-daerah, wilayah yang mana saja yang dicairkan bantuan PKH-nya melalui bank, baik BRI, kemudian BNI, Mandiri, kemudian BSI, dan juga BNI. Nah, dan juga daerah mana yang juga disalurkan bantuan PKH-nya melalui PT Pos Indonesia. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait mengenai turunnya surat terbaru dari Kementerian Sosial. Ini terkait mengenai penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini. Nah, dalam surat ini itu dilampiri dengan wilayah-wilayah yang pencairan PKH tahap satunya ini disalurkan, ada yang melalui bank, ada yang melalui pos. Nah, dan di wilayah tersebut kira-kira bank apa saja yang penyalurannya, ada yang BNI, ada yang Mandiri, ada yang BSI, kemudian ada yang BRI, dan ada yang PT Pos Indonesia. Nah, ini sejauh mana ya penyalurannya, apakah sudah 100% progresnya? Nah, karena mungkin ada beberapa KPM yang belum cair bantuannya hingga sampai saat ini, baik PKH tahap 1 maupun sembako. Khususnya bagi Bank BNI dan yang punya kartu KKS Bank BTN. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, baru-baru ini kami SDM PKH para pendamping se-Indonesia mendapatkan surat dari pusat, dari Kementerian Sosial, khususnya dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ya. Ini yang menangani PKH. Kemudian dalam surat tersebut ini perihalnya merupakan pendampingan penyaluran bansos PKH. Nah, intinya dalam surat ini bahwasanya bansos PKH tahap 1 2023 per 14 Maret tahun 2023 telah disalurkan sebanyak 9.125.957 KPM. Dan sedangkan anggarannya untuk 9,1 juta tersebut adalah sekitar 6.818 miliar 228.900.000 rupiah. Dan secara bertahap menuju 10 juta. Artinya ini kurang berapa ya? Kurang 900 ya. 900 sekitar ya, mungkin 800 sekian KPM PKH yang belum tercairkan. Nah, jadi jangan khawatir bagi KPM PKH yang belum cair bantuannya. Nah, ini karena masih ada 800.000 sekian KPM PKH se-Indonesia yang belum tercairkan, memang belum tersalurkan. Nah, karena genapnya itu adalah 10 juta KPM ya yang dapat PKH. Kemudian inti yang kedua dalam surat ini adalah penyaluran bansos PKH. Ini disalurkan melalui Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BSI, dan PT Pos Indonesia. Nah, ini ada satu bank kayaknya yang anjrit ini ya.
Apa itu? Ya BTN. BTN ternyata sudah tidak ada lagi. Jadi bagi KPM PKH di daerah manapun yang bank penyalurnya BTN, kartu KKS-nya, nah ini sudah nggak ada lagi. Di tahap 1 ini khususnya PKH-nya, nah ini dialihkan semuanya untuk bank BTN itu melalui PT Pos Indonesia. Ya, jadi hanya ada 4 bank plus 1 PT Pos. Nah, kemudian inti dalam surat ini adalah kami ya diberikan tugas untuk melakukan pendampingan, kemudian mensosialisasikan kepada KPM segera memanfaatkan bantuan yang telah diterima. Nah, lewat channel YouTube ini saya mengajak kepada seluruh KPM, nah ini untuk memanfaatkan, untuk segera memanfaatkan bantuannya, ini yang sudah diterima ya, yang sudah dicairkan, sesuai dengan peruntukannya yang jelas ya. Kemudian terkait mengenai daerah-daerah atau wilayah, nah ini sudah dilampirkan juga wilayah-wilayah yang pencairannya ada yang lewat bank, ada yang lewat BRI, BNI, BSI, kemudian Mandiri dan BT Pos. BTN nggak ada ya di sini. Nah, ini akan saya bacakan ya lampirannya di sini. Untuk wilayah Aceh, ini ada sekitar 201 KPM, 201.000. Bank penyalurnya adalah BSI. Kemudian Bali, ini adalah Bank BNI, BRI, dan BT Pos ya. Jadi ini satu provinsi ya. Jadi satu provinsi itu kan meliputi beberapa kabupaten kota. Nah, ini berbeda-beda. Ada yang kalau Aceh itu semuanya BSI. Kemudian ini yang di daerah Bali. Nah, ini kabupaten kota itu berbeda-beda. Ada yang BNI, ada yang BRI, ada yang Pos ya. Kalau yang Pos ini jelas berarti yang sebelumnya itu kartu KKS-nya itu adalah bank penyalur BTN. Nah, itu. Kemudian daerah Banten itu ada daerah yang menyalurkan dengan bank BNI, BRI, Mandiri, dan PT Pos. Bengkulu ini ada yang BRI dan Mandiri ya. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta ada BNI dan Mandiri. DKI Jakarta BNI dan BRI. Kemudian Gorontalo itu ada BRI dan Mandiri. Jambi itu adalah BNI, ada yang BRI, ada kabupaten kota yang Mandiri, juga ada yang lewat pos. Kemudian Jawa Barat ada yang BNI, BRI, Mandiri, PT Pos. Kemudian Jawa Tengah BNI, BRI, Mandiri, PT Pos. Ya, sama ya, hampir sama. Jawa Timur BNI, BRI, Mandiri, PT Pos. Kemudian Kalimantan Barat BNI, BRI, Mandiri, PT Pos. Kalimantan Selatan hanya BRI, Mandiri, dan PT Pos. Nggak ada BNI-nya ya di sini. Dan kemudian Kalimantan Tengah BRI, Mandiri, PT Pos. Kalimantan Timur ini ada BNI, BRI, Mandiri, PT Pos. Kalimantan Utara BNI, BRI, Mandiri. Nggak ada yang lewat pos kalau lewat Kalimantan Utara ini. Kemudian Kepulauan Bangka Belitung BNI, BRI, PT Pos. Kemudian Kepulauan Riau BNI, BRI, Mandiri. Lampung BRI dan Mandiri saja. Kemudian Maluku provinsinya ini BNI, BRI, Mandiri, PT Pos. Kemudian daerah Maluku Utara. Nah, ini ada BNI, BRI, PT Pos. NTB Nusa Tenggara Barat ada BRI saja. Kalau Nusa Tenggara Timur ada yang BRI, ada yang lewat pos. Kemudian daerah Papua ada yang lewat BNI, ada yang lewat BRI, Mandiri, dan pos. Lengkap ya. Kemudian Papua Barat ini BNI, BRI, Mandiri, PT Pos. Lengkap. Papua Pegunungan hanya BNI, BRI, dan pos. Kemudian Papua Selatan BRI dan pos saja. Papua Tengah BRI dan pos saja. Kalau untuk Riau BNI, BRI, Mandiri. Ada posnya ya. Kemudian Sulawesi Barat ada BNI, BRI, Mandiri. Kemudian Sulawesi Selatan ada BNI, BRI, Mandiri, dan pos. Kemudian Sulawesi Tengah ada BNI, BRI, Mandiri. Sulawesi Tenggara itu ada BRI dan Mandiri. Kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara ini adalah BNI, BRI, Mandiri. Sumatera Barat ada BNI, BRI, Mandiri, dan pos. Kemudian Sumatera Selatan BNI, BRI, Mandiri. Nggak ada posnya ya kalau untuk Sumatera Selatan. Dan Sumatera Utara itu ada BNI, BRI, Mandiri, dan PT Pos. Totalnya itu adalah 9.125.957 KPM. Nah ini ya. Jadi kalau untuk Bank BNI juga
sebagian ternyata sudah ada yang cair ya. Jadi banyak yang cair ya untuk Bank BNI. Jadi yang belum cair mungkin ini ya memang bertahap. Ini menuju ke 10 juta penggenapan KPM-nya. Jadi yang cair itu masih 9,1 juta sekian ya. Jadi ya jangan khawatir. Asalkan data Anda di SIG-NG itu bisa dilihat sebenarnya. Itu di SIG-NG, di DTKS, itu bisa dilihat apakah ada harapan cair atau tidak bagi yang belum cair bantuannya. Nah, kalau tidak cair itu biasanya keterangannya sudah tidak mempunyai komponen. Nah, andaikan yang tahap 4 kemarin cair, tetapi tahap sekarang ini masih ragu cair. Nah, itu bisa dicek di situ. Kalau keterangan tidak ada komponen PKH lagi, berarti tidak cair bantuan PKH tahap 1-nya. Tapi biasanya sembako atau BPNT, jika kemarin sudah dapat, nah itu biasanya masih cair. Asalkan masih layak di DTKS ya. Jadi itu ya, Sobat YouTube semua, informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.